Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini aku mau quick update aja buat bahas technical analysis dari Velo. Karena secara fundamental kita udah pernah bahas di beberapa video sebelumnya di channel ini. Teman-teman bisa search aja. Ini di request oleh Futes Futes 7538. Saya beli Velo di 0,006. Apa masih bisa naik lagi? Wow, kongret kalau kalian sudah beli di harga 0,006, which is teman-teman udah cuan. Kemarin ya, kira-kira kalau teman-teman beli di sini, teman-teman udah cuan sekitar 81%. Kalau dilihat dari harga saat ini sih ada di kisaran 0,01. Kongret, kongret, udah cuan. Nah, gimana nih? Masih bisa naik lagi? Oke, kita akan coba lihat dia dari analisa teknikalnya. Kalau dari teknikal, posisi Velo sekarang udah ketahan di level resistance dari EMA 200. Ini adalah level yang sangat krusial, teman-teman. Ya, EMA 200 itu beberapa kali memang bikin Velo drop. Di sini pernah dia ngetes level tersebut, at the end dia naik lebih tinggi, kemudian fake out. Di sini dia bikin fake. Ya, fake. Dia bikin fake out, kemudian harganya langsung drop. Nah, pertanyaannya adalah, apakah posisi Velo saat ini masih bisa naik tinggi atau enggak? Kalau menurut saya sih ini posisi yang cukup krusial. Ini kalau kita lihat di time frame daily ya. Di time frame daily teman-teman harus perhatikan apakah Velo bakalan closing turun di bawah dari 0,01. Kalau iya, maka pola candlestick-nya akan menjadi bearish engulfing, which is itu adalah pola konfirmasi tren penurunan. Teman-teman boleh cek di Google soal bearish. Bener ya tulisannya kayak gini ya. Nah, intinya gini lah, bearish engulfing. Jadi pada intinya itu candle yang hijau itu kalah besar sama candle yang merah. Jadi ini contoh bearish engulfing. Candle yang hijau itu lebih kecil ukurannya daripada candle yang merah. Which is kalau kalau nanti Velo dia turun di bawah dari level tersebut, di bawah 0,01 itu adalah tanda bearish bakalan datang, teman-teman. Teman-teman udah harus taking profit. Kalau teman-teman udah cuan, misalkan udah cuan 81%, udah waktunya teman-teman, kalau kalau saya pribadi sih amankanlah dulu modal. Kita punya modal berapa? Misalkan kita invest 1 juta. Kalau kita cuan udah sampai 81%, kita amankan 1 juta. Satu jutanya kita amankan, 800.000 kita biarkan running, it's okay. Toh kalau harganya naik, kedepannya teman-teman masih bisa cuan lagi. Tapi kalaupun harganya turun, setidaknya modal udah diamankan. Nah, tapi ini saya cuma kasih referensi aja sih. Teman-teman balik lagi sama bagaimana planning kalian. Kalau dari saya, apakah masih bisa naik? Mungkin kita harus tunggu closing time frame daily-nya seperti apa. Sementara kalau kita lihat dari time frame 4 jam, posisi daripada Velo sementara ini volumenya udah turun sejak hari kemarin. Disertai juga sama MACD yang udah membuat namanya dead cross, teman-teman. Dan sekarang mungkin berpeluang untuk terkoreksi kembali. Ya, tapi ini bukan berarti Velo nggak bisa naik lebih tinggi. Mungkin aja bisa kalau kita merujuk sama tadi yang di time frame daily, ketahan di EMA 200, bisa aja dia fake out lagi. Dia naik sekali lagi ngepump gitu. Jadi apakah bisa naik? Ya bisa. Tapi kalau untuk melihat posisi sekarang ini, kita melihat Velo lagi dalam fase terkoreksi. Dan terkoreksinya pun di time frame 4 jam ini, itu nggak dump ya. Ini cenderung koreksinya agak ngerem. Disertai juga dengan market maker yang memang cenderung masih di market. Jadi so far kalau saya melihat posisi Velo memang terkoreksi, tapi mungkin masih ada possibility buat naik. Tapi lebih baik jangan terlalu gambling juga. Takutnya nanti nggak beneran naik. Velo malah drop, teman-teman udah cuan, balik ke harga modal lagi, balik ke poin break even poinnya. Ya itu kan nggak lucu ya. Jadi gitu menurut saya sih, untuk sekarang kita perlu lihat konfirmasi dulu. Velo mampu nggak nih bertahan di atas dari 0,01. Kalau dia mampu,
berarti nggak terjadi yang namanya bearish engulfing di time frame 1 hari, berarti itu akan memperkuat lagi kemungkinan Velo buat kembali menguat. Artinya masih ada peluang. Tapi kalau dia udah closing di bawah dari 0,01 itu udah alarm, teman-teman. Teman-teman harus siap-siap buat exit dari market. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat, quick update aja ya, karena secara fundamental kita udah pernah bahas sih untuk Velo. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.